Terima kasih pemirsa Bunga TV masih setia bersama kami di program Batas Waktu. Kita kembali lagi dengan pembahasan tentang bijak dalam bersosial media. Kami ingatkan lagi, tidak bosan-bosan pada pemirsa Bunga TV untuk bisa menghubungi kami jika ada pertanyaan dengan chat via WhatsApp kami di 0822 5524 dan 4126 atau bisa melalui DM Instagram kami di @program_bunga_tv. Jadi kita kembali lagi bersama Ustadz Soprianto untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, Ustadz. Ketika kita bersosial media itu kan bagaimana cara kita untuk menjadikan sosial media kita itu sarana untuk dakwah, untuk menyebar kebaikan dan syariat-syariat Islam. Oke. Jadi baik itu kita punya WhatsApp atau Facebook, Instagram dan lain-lain sebagainya. Kalau kita mau menjadikan itu ladang amal bagi kita, maka hendaknya konten yang ada di dalam sana mengajak pada kebaikan. Nah, konten-konten yang berisi tentang kebaikan. Kalau seandainya konten yang kita upload di media sosial kita isinya adalah kebencian, nah maka itu sudah menjadi bukan amal jariah bagi kita, dosa jariah namanya. Ya, sampai mati pun kalau masih ada orang yang melihat, membaca dan orang itu terjebak dengan konten yang kita upload itu, maka jadi dosa jariah bagi kita. Nah, kalau seandainya ada ajakan keagamaan, ajakan untuk kebaikan, ajakan sholat, ajakan puasa, kemudian ada konten-konten positif tentang penyemangat hidup bagi kita untuk bisa kita berhijrah, maka itu menjadi ladang amal, ya, amal jariah bagi kita nantinya. Nah, ketika kita upload itu kan, Ustaz, ya, misalnya ketika kita sadar, oh ternyata uploadan ini nggak boleh nih, kan? Itu bagaimana kita bertobatnya, Ustaz? Sedangkan konten ini mungkin sudah tersebar ke banyak orang dan tidak mungkin kita hapuskan. Nah, itu kita serahkan kepada Allah. Kalau masalah dosa itu urusan Allah. Ya, yang penting kita sudah berusaha untuk menghapus, kan? Ya. Yang pertama, kalau ingin tobat, kita menyesali dulu. Ya, kita udah tahu itu salah, kemudian kita sesali dan minta ampun kepada Allah. Hasilnya biar Allah yang menentukan. Nah, karena yang menentukan seorang itu masuk neraka atau tidak masuk neraka itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah kita dengar seorang ulama besar yang taat beribadah, rajin berzikir, pada akhir hayatnya su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek, masuk neraka. Kemudian ada juga kita dengar seseorang wanita yang tidak baik kemudian menolong seekor anjing, memberi makan minum seekor anjing. Kemudian diklaim atau dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayangnya di zaman kita ini golden ticket yang seperti itu tidak ada lagi. Nah, kenapa bisa? Karena zaman kita ini, kalau di zaman dahulu itu banyak kehidupan orang itu sebagai mau'izah bagi kita yang sekarang. Nah, contoh kehidupan yang lebih terkenal itu Fir'aun, kan, menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana keluarga Fir'aun itu suaminya bermaksiat kepada Allah, istrinya baik, kemudian istrinya ini dan Masyitoh itu dimusuhi oleh Fir'aun. Itu menjadi pembelajaran bagi kita. Korun, kemudian bagaimana keluarga Nabi Ibrahim yang anak cucunya sampai ke cicit-cicitnya menjadi nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu. Nah, kemudian Ustaz, ketika bersosial media itu kan, banyak sekali di antara kita mungkin teman-teman di rumah juga ketika sholat gitu kan, ada itu yang bikin dia ibadah tapi siaran langsung gitu. Misalnya ngaji atau yang pernah saya lihat itu sholat, dia siaran langsung tapi sholat gitu. Tapi siaran langsung dia sholat gitu kan. Intinya beribadah untuk diperlihatkan orang. Iya, untuk diperlihatkan. Jadi gini, kalau kita beribadah, urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ibadah itu merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi kita semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah,
kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, permasalahannya sekarang beribadah melakukan live. Contoh umroh kan, umroh ini lagi di Ka'bah ini ya kan gitu. Kapan nyusul? Nah, itu kalau dilihat dari perilakunya itu sudah masuk atau menjurus kepada perilaku riya. Tapi tergantung kembali lagi kepada hatinya. Apakah dia melakukan ini untuk menyemangatin temannya yang menabung untuk pergi umroh, ataukah untuk memperlihatkan wah bahwa saya udah dekat Ka'bah ini. Nah, kalau ada perasaan yang seperti itu, nggak hilang pahalanya. Jadi innamal a'malu binniyat. Iya, tergantung pribadi seseorang. Jadi sebenarnya ibadah ini untuk apa sih kita perlihatkan kepada orang? Untuk apa sih kita mengatakan wah saya lagi sholat, saya lagi baca Al-Quran, saya lagi berzikir? Tidak penting. Karena ibadah itu kita katakan di awal tadi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi ibadah kita diterima, boleh jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi kita cuma dapat capeknya saja. Ya, gitu. Nah, jadi kalau beribadah lebih baik ibadah itu secara khusyuk, baik ibadah apapun yang kita lakukan. Karena kalau seandainya kalau seseorang sudah tidak merasakan nikmatnya sholat, sudah tidak merasakan nikmatnya berpuasa, sudah tidak merasakan nikmatnya bersyukur kepada Allah, nikmatnya beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya nikmat itu sudah dicabut dari dalam dirinya. Gimana caranya memunculkan kembali, Ustaz? Nah, nikmat-nikmat ibadah itu kan perlu, kadang kita lama gitu kan tidak berzikir misalnya. Kemudian ketika pas berzikir lagi di awal-awal itu kan agak terasa banyak gangguan, terus terasa malas gitu. Atau baca Al-Quran lah, mungkin sehari 2 hari kita baca Al-Quran rasanya enak gitu kan. Kemudian seminggu kemudian kita nggak baca, terus kita baca lagi itu rasanya berat gitu, malas gitu. Gimana sih? Jadi kalau kita ingin kembali, memang iman seseorang itu ada kalanya naik, ada kalanya stagnan, ada kalanya turun. Nah, untuk supaya iman kita ini kita jaga, supaya frekuensinya naik terus, maka pertama tadi ya kita menyesali perbuatan kita. Ingat-ingat, kita ini hidup akan kembali kepada Allah. If'al ma syi'ta, perbuatlah sesukamu di muka bumi ini. Tapi ingat, suatu saat kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu saat kalian ini akan kembali kepada saya. Yang tua kembali kepada Allah, yang muda kembali kepada Allah, yang bayi kembali kepada Allah. Tidak tahu kita ini sebenarnya kalau kelahiran itu pakai nomor undian. Kalau istilah orang Bungo itu pakai julo-julo tembak. Dikoncang siapa yang keluar, ini lahir ini. Siapa yang keluar ini lahir. Tapi kalau kematian, kalau kelahiran kan tri. Kelahiran kan tri. Kalau kematian yang pakai julo-julo tembak. Keluar ini masih kecil, cambuk, tetap dicambuk. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita banyak mengingat kematian, insya Allah kita banyak mengingat Allah. Sebab perbuatan untuk mengingat Allah, perbuatan untuk berzikir kepada Allah, untuk kembali lagi berhijrah, itu semuanya datang dari hati. Nah, dalam bahasa Arab itu ada namanya qulub, ada namanya bukan qulub ya, qulub pakai ba, ada namanya fuad. Nah, kalau qulub ini sebagian ulama mengartikan hati. Kemudian kalau fuad ini ada juga ulama yang mengartikan itu jantung, ada juga yang mengartikan hati yang paling dalam di dalam hati kita itu. Nah, semuanya lahir dari sana. Jadi porsi mana yang lebih besar mengisi hati kita ini, itulah yang membuat perbuatan kita sehari-hari. Misalnya kita, saya ingin hijrah, saya ingin hijrah, saya ingin hijrah. Kalau seandainya hijrah yang banyak dalam hati kita ini, maka perbuatan yang lahir adalah perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada hijrahnya seorang. Begitu, Mas. Kemudian ketika kita kembali lagi ke sosial media, ketika kita berbuat buruk di sosial media, kita misalnya komen yang tidak pantas atau
posting hal-hal yang tidak melanggar syariat Islam itu berpengaruh tidak di hati kita itu kan. Kata Rasul juga kan kalau kita berbuat baik maka akan ada setitik di hati kita gitu. Itu bagaimana? Nah, jadi kalau perbuatan kita yang sudah kita lakukan ini perbuatan masa lalu atau tidak sengaja atau gimana? Bisa tidak sengaja atau masa lalu. Kalau tidak sengaja itu lain cerita, nggak usah kita bahas. Namanya tidak sengaja kan? Kalau yang sengaja. Kalau yang sengaja, kalau yang sengaja ini cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah, hapus konten tersebut. Karena di awal tadi kita bilang itu akan menjadi bumerang bagi diri dia sendiri. Nah, karena apa yang kita tanam itu kita petik nantinya. Siapa yang menanam, dia yang menerima hasil dari apa yang dia tanam. Nah, seperti itu. Kalau ada konten-konten yang dilarang negara, yang dilarang agama, kemudian yang tidak pantas untuk kita baca atau kita lihat, yang mengandung ujaran kebencian dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah melanggar aturan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fatabayyanu. Kalau dia sudah mengupload berita itu berarti dia sudah tidak tabayyun. Tidak minta penjelasan dari mana berita itu dikutip. Nah, akibatnya di ayat selanjutnya Allah katakan fatabayyanu, maka mintalah penjelasan kepada sumber berita yang kamu dapatkan. Kemudian antusibu qauman bijahalatin. Kalau kamu tidak minta penjelasan dari sumber itu, kamu akan membuat musibah besar bagi suatu kaum dengan ketidaktahuan mereka. Nah, fatusbihu, maka hendaklah kamu meminta itu, menasihati mereka, fatusbihu ma fa'altum nadimin. Kamu akan menyesal kalau tidak ada penjelasan. Tabayyun. Maka saya bilang tadi garis merahnya, benang merahnya itu adalah tabayyun. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita upload, sudah kita share di medsos kita, berarti kita sudah tidak tabayyun. Cuma dua tentang berita ini. Pertama, kalau benar adanya yang kita share, yang kita upload, kalau benar adanya, kita sudah menggunjing. Kalau tidak benar adanya, kita sudah memfitnah. Cuma dua itu aja, dosa semua. Nah, sama kayak orang sedang ngomong. Kalau dia ngomong dengan seseorang, kalau benar adanya yang diomongkan, dia sudah menggunjing orang lain. Nah, tapi kalau tidak benar yang dia omongkan berdua itu, berarti sudah memfitnah orang lain. Nah, tidak ada yang benar ya. Maka kata Nabi, as-sumtul hikmah, diammu itu adalah emas. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran juga, kalau kita tidak bisa berkata baik, maka kita diam. Lebih baik diam. Baiklah pemirsa Bunga TV, sekian dulu di segmen kali ini. Kita break dulu sebentar, tapi saya mengingatkan kembali, jika ada yang mau bertanya bisa menghubungi kami di chat melalui WhatsApp di nomor 0822 5524 4126 atau bisa menghubungi DM Instagram kami di @program_bunga TV. Mungkin kita akan kembali lagi setelah break dan pesan-pesan berikut.